Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Di sini kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan saya sendiri yaitu Sahrul Gunawan sebagai manajer proyek dengan NIM F1S121039. Kemudian ada M. Ari Priyatno sebagai analisis sistem dengan NIM F1S1211209. Kemudian ada Nur Iksan sebagai desain sistem dengan NIM F1S1211186. Kemudian ada Julian Fareza sebagai programmer dengan NIM F1S1211175. Dan yang terakhir yaitu ada Muhammad Reza Maulana sebagai pembuat dokumen sistem dengan NIM F1S1211192. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami, yaitu mengenai tahapan planning dalam SDRC sebuah sistem, membuat inovasi di bidang sistem informasi berupa website jasa pencari kos bernama Kosnet, yang diampu oleh Ibu Reni Aryani Eskom MSI, kemudian Ibu Mutia Fadila Putri MKOM, program studi sistem informasi Fakultas Sains dan Teknologi dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dari ruang R7. Untuk alur perencanaan sistem atau sistem planning, itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, identifikasi tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Yang kedua, yaitu project plan. Yang ketiga, yaitu pembentukan dan konsolidasi tim pengembang. Yang keempat, yaitu teknologi platform selection dan technical architecture. Untuk part pertama, yaitu identifikasi tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Di identifikasi tujuan, untuk kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh semua manusia tanpa terkecuali, termasuk juga bagi para mahasiswa untuk melanjutkan berlangsung hidup yang meliputi pakaian, makanan, hingga tempat tinggal. Nah, agar semua aspek kehidupan berjalan dengan baik, tentunya kebutuhan primer juga harus terpenuhi. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan primer akan tempat tinggal akan sulit bagi mahasiswa karena ketidakseimbangannya antara mahasiswa yang datang dengan ketersediaan tempat tinggal, sehingga akan menyusahkan bagi mahasiswa. Oleh sebab itu, kami terinspirasi membuat salah satu inovasi yang bergerak di bidang jasa, tepatnya yaitu membuat suatu teknologi sistem informasi berupa website jasa pencari kos yang nantinya diharapkan akan memudahkan mahasiswa dan para penyedia kos dalam mencari dan menyediakan tempat kos yang berada di seputaran universitas yang terdapat di Jambi, tentunya dengan harga yang terjangkau. Di identifikasi tujuan, adapun hal-hal yang mendasari kami dalam membuat sebuah inovasi tersebut adalah yang pertama yaitu keterlambatan dalam mengakses sebuah informasi, yang kedua kurangnya sikap keinginan tahunan atau sikap kepo mengenai kos apa saja yang masih tersedia khususnya yang berada di dekat universitas yang ada di Jambi. Yang ketiga, yaitu harga yang tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan dengan harga yang diinginkan. Yang keempat, yaitu susahnya mencari kos yang masih bisa untuk ditempati karena kapasitas kos yang telah penuh. Yang kelima, yaitu fasilitas dan layanan kos yang tidak memadai. Kemudian, yaitu ruang lingkup pengembangan. Nah, ditinjau dari beberapa aspek yang bersifat general atau umum, untuk ruang lingkup pengembangan, kami mengklasifikasikan menjadi beberapa aspek. Seperti yang pertama yaitu aspek sumber daya manusia, yang kedua yaitu aspek operasional, dan yang ketiga yaitu aspek keuangan dan promosi. Nah, untuk ruang lingkup pengembangan sumber daya manusia, kami mengangkat objeknya sebagai mahasiswa dan para penyedia kos. Untuk ruang lingkup pengembangan operasional, kami mengangkat objeknya yaitu universitas yang berada di Jambi. Dan yang terakhir yaitu ruang lingkup pengembangan keuangan dan promosi. Nah, di sini kami mengambil objeknya yaitu payment pembayaran secara elektronik, serta media sosial. Untuk part 2, project plan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ari Priyatno. Kepada Ari, dipersilakan. Part 2 yaitu project plan. Project plan terdiri dari analisa. Yang pertama adalah analisa urgensi dan kesesuaian inovasi. Yang kedua, analisa kebutuhan operasional. Dan yang ketiga adalah analisa pengaplikasian kebutuhan.
Poin yang pertama adalah analisa urgensi dan kesesuaian inovasi. Tujuan dari analisa urgensi dan kesesuaian inovasi adalah untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan, dan untuk mengetahui apakah inovasi yang kami lakukan masih relevan untuk diterapkan di lingkungan masyarakat nantinya. Adapun analisa urgensi dan kesesuaian yang kami lakukan berupa metode observasi dan wawancara langsung kepada mahasiswa baru dan penyedia kos. Wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh seseorang dengan satu atau lebih, guna mencapai adanya suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini, kami melakukan wawancara kepada mahasiswa baru dan penyedia kos mengenai kesulitan melakukan pencarian kos dan menyediakan kos. Lalu observasi. Observasi bertujuan untuk mengetahui informasi-informasi yang terjadi pada suatu lingkungan melalui pengamatan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pada hal ini, kami melakukan observasi pada mahasiswa baru dan para penyedia kos di seputaran Universitas Jambi. Hasil dari observasi pada kami adalah, yang pertama, mahasiswa baru kesulitan mendapat kos yang sesuai dengan harga yang diinginkan. Yang kedua, mahasiswa baru kesulitan mendapati kos sesuai dengan tempat lokasi yang diinginkan. Yang ketiga, para penyedia kos kesulitan mendapati para pelanggan dikarenakan lokasi yang jauh dari keramaian. Dan yang terakhir, para penyedia kos kesulitan mendapati para pelanggan dikarenakan kurangnya informasi mengenai kos yang ditawarkan. Lalu, poin selanjutnya, analisa kebutuhan operasional. Analisis kebutuhan operasional bertujuan untuk memahami dan mempersiapkan apa saja kebutuhan dari sistem yang akan dibuat. Kemudian, setelah melakukan observasi dan wawancara, dilanjutkan pada tahap pembuatan sistem informasi berupa website, di mana sistem informasi penyedia jasa kos ini akan berguna untuk pemilik kos dan mahasiswa. Pemilik kos akan dipermudah dengan adanya sistem website ini. Dengan adanya website ini, semua data akan terkomputerisasi dengan baik, sehingga tidak lagi menggunakan sistem manual dalam pengaplikasiannya. Selanjutnya ada analisa pengaplikasian kebutuhan. Dalam analisa pengaplikasian kebutuhan, kami mendeskripsikan apa saja atribut yang dibutuhkan dalam membangun sebuah website agar bisa diakses dengan mudah secara efektif dan efisien. Berikut hal-hal yang perlu kami persiapkan. Yang pertama, detail project. Yang kedua, metode pengembangan project. Yang ketiga, struktur alur project website. Dan yang terakhir adalah mekanisme project. Pertama yaitu detail project. Nama project dari website kami adalah Kosnet dengan logo website sebagai berikut. Selanjutnya metode pengembangan project. Berdasarkan diskusi planning dan membandingkan dengan beberapa metode yang lain, kami memilih metode waterfall untuk sementara. Hal tersebut dikarenakan metode waterfall adalah metode yang mudah dimengerti untuk diimplementasikan. Mudah untuk mengelola karena model yang sederhana, di mana semua tahap diselesaikan satu persatu, dan cocok untuk proyek skala kecil sebagai pemula. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Nur Ihsan. Kepada yang bersangkutan, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Selanjutnya, struktur alur project website yang terdiri dari 1. Masukan, 2. Keluaran, 3. Proses. Yang pertama itu ada masukan. Masukan terdiri dari yang pertama, data penyedia kos. Data penyedia kos merupakan informasi yang dimiliki oleh user admin, pembuat website yang menggunakan jasa penyedia pencarian kos yang tersimpan di dalam sebuah penyimpanan database yang teranskripsi. Yang kedua, data pelanggan atau klien. Data pelanggan merupakan informasi yang dimiliki oleh pelanggan yang menggunakan jasa penyedia pencarian kos yang secara umum meliputi nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Yang ketiga, data transaksi. Data transaksi merupakan informasi dari pelanggan yang akan melakukan transaksi memesan tempat kos yang meliputi nama, tanggal masuk transaksi, harga kos, pembayaran yang digunakan, dan status transaksi. Selanjutnya, keluaran. Keluaran juga terdiri dari
1. Data penyedia kos. Data penyedia kos merupakan data login ke sistem website sebagai user penyedia kos. Yang kedua, data pelanggan atau klien. Data pelanggan merupakan data login ke sistem website sebagai user pelanggan. Yang ketiga, data transaksi. Data transaksi merupakan data hasil transaksi secara rinci agar nantinya dapat digunakan lebih lanjut. Yang terakhir ada proses. Proses juga meliputi yang pertama, daftar, yaitu proses awal untuk melakukan pendaftaran ke sistem sebagai penyedia kos atau pelanggan dengan melengkapi syarat yang telah ditentukan sesuai dengan pilihan yang telah disediakan untuk mendapatkan username dan password. Yang kedua, login, yaitu proses awal untuk masuk ke dalam sistem dengan menggunakan username dan password. Yang ketiga, cetak transaksi elektronik. Proses mencetak data transaksi yang telah dilakukan pelanggan sebagai bukti pembayaran. Selanjutnya, ada mekanisme project website. Yang pertama, sistem hanya bisa diakses secara full dengan berbagai fitur lengkap oleh pemilik usaha penyedia kos. Yang kedua, sistem bisa menerima pembayaran tatap muka langsung kepada penyedia kos atau secara online melalui transfer via bank atau e-money lainnya. Yang ketiga, user klien hanya bisa mengakses tampilan dashboard, profile, dan dashboard utama pencarian kos. Baik, selanjutnya part 3 akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Julian. Kepadanya waktu kami persilakan. Terima kasih. Part 3, pembentukan dan konsolidasi tim pengembangan. Yang pertama ada manajer project ketua tim nama Sahrul Gunawan dengan NIM F1S121-039 bertugas penuh sebagai penanggung jawab dari proyek yang dikerjakan, membuat rencana proyek, memonitoring anggota untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang masing-masing, mengkomunikasikan hal-hal yang perlu atau tidak perlu dilakukan, menghitung anggaran baik itu dalam skala kecil ataupun menyeluruh dan mampu menangani masalah yang terjadi di tim. Analisis sistem. I'm Arif Prayitno dengan NIM F1S121-209 bertugas sebagai analisis sistem dari proyek yang dikerjakan, merancang sistem dan mencari bug error pada sistem untuk segera dapat dilakukan perbaikan pada sistem dan melaporkannya kepada manajer proyek. Desain sistem, Nur Ihsan dengan NIM F1S121-186 bertugas merancang dan membuat gambaran atau sketsa interface sistem proyek yang akan dikerjakan dan memberikan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan khususnya yang berhubungan dengan tampilan sistem. Programmer, yaitu saya sendiri, bertugas membuat rancangan pembangunan dari sebuah sistem acara menyeluruh serta dapat menginteraksikannya dengan selalu mengkomunikasikan sistem yang telah dibuat kepada manajer proyek. Pembuatan dokumen sistem, bertugas Muhammad Reza Maulana dengan F1S121-192, bertugas memanajemen dokumen dan hal-hal yang berhubungan dengan data-data dari sebuah sistem dan memvalidasikan dokumen sistem yang telah didokumentasi sudah akurat dan benar secara menyeluruh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Reza. Baik, selanjutnya part 4, yaitu teknologi, platform selection, dan technical arsitektur. Teknologi platform selection, yaitu teknologi platform atau platform teknologi adalah platform yang menyediakan layanan yang digunakan kembali. Misalnya, website. Platform website adalah sebuah platform yang berfungsi untuk membuat dan mengembangkan sebuah website, di mana di dalam proyek ini kami membuat website sebagai output dari sistem yang kami buat. Selanjutnya, technical arsitektur, yaitu software aplikasi pendukung. Yang pertama, VS Code, yang kedua SAMPP, yang ketiga MySQL, dan keempat web server. Dan ada pula software pemrograman yang digunakan, yaitu yang pertama
PHP, yang kedua JavaScript, yang ketiga CSS, dan yang keempat HTML. Link tugas akan menyusul di video YouTube. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya, saya mewakili dari kelompok meminta maaf kepada para penonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.